Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di perkuliahan daring untuk mata kuliah pengolahan citra digital. Untuk pertemuan ini nanti kita akan mengupas beberapa hal terkait dengan pengantar dari pengolahan citra digital. Nah, ini nanti akan terbagi menjadi beberapa video. Jadi nanti silahkan disimak. Pada video kali ini, kita akan fokus untuk membahas masalah pengertian citra digital. Di video-video berikutnya nanti akan dijelaskan terkait dengan beberapa contoh bidang aplikasi citra digital, tahapan dasar pengolahan citra digital, dan komponen sistem pengolahan citra digital. Nah, ini adalah daftar keilmuan yang sifatnya matematis ya untuk mendasari ilmu dari pengolahan citra digital. Dan semua mata kuliah ini sudah kalian dapatkan waktu kalian berada di semester awal. Ada kalkulus, ada aljabar linier gitu ya. Yang mana kalkulus dan juga aljabar linier dulu pernah dipelajari waktu kalian di mata kuliah matematika komputasi dan juga mata kuliah matematika komputasi lanjut. Kemudian ada probability dan statistik, ada differential equations, ada differential geometry, ada harmonic analysis, mungkin ini yang belum pernah kalian pelajari. Kemudian tentunya ada metode numerik. Nah, pengertian dari citra digital. Oke, baik. Di sini seperti yang kita tahu bahwa sebuah citra digital ini, kalau ini digambarkan citra digital 2 dimensi. Ya, yang mana kalau misalkan kita gambarkan seperti bentuk matriks ini, X-nya itu adalah baris dan Y-nya adalah menunjukkan kolom. Kita sebut X, Y ini sebagai koordinat spasial, ya. Yang mana nilai dari masing-masing selnya ini kita sebut sebagai pixel ya. Jadi nilai yang ada di sini itu artinya apa? Ini adalah nilai intensitas cahaya atau level keabuan pada titik di koordinat itu. Sebagai contoh misalnya untuk nilai fxy gitu ya. F10 ini nilai intensitas cahayanya berapa ya. Jadi nanti bisa direpresentasikan dengan nilai level keabuan. Nah, level keabuan ini bisa dari 0 sampai 255. Ya, ini nanti nilainya berapa itu ya. Jadi untuk merepresentasikan intensitas cahaya dilambangkan dengan fxy. Nah, kalau misalkan kita bentuk sebagai matriks gitu ya, intensitas cahayanya tadi itu bisa kita masukkan ke sini. Jadi nilai-nilainya bisa direpresentasikan dalam bentuk matriks. Dari pixel di sini, citra digital kita bisa ubah atau konversikan ke dalam bentuk matriks fxy. Nah, ini juga sama, ini merupakan bentuk lain ya dari fxy. Nah, dalam citra digital itu ada yang namanya digitalisasi citra. Jadi proses digitalisasi citra ini meliputi yang pertama adalah sampling, yang kedua adalah kuantisasi ya. Jadi untuk digitalisasi spasial ini kita sebut sebagai sampling ya. Jadi sampling itu ketika ada citra yang sifatnya kontinu seperti ini. Nah, ketika kita sampling ya, itu menjadi bentuk diskrit gitu ya. Jadi kita representasikan citra yang bentuknya lingkaran ini ke dalam bentuk pixel-pixel yang bentuknya grid seperti ini sehingga kita bisa ubah ya ke dalam bentuk diskrit. Jadinya seperti ini. Ini kalau bentuk lingkaran tadi ya kita representasikan dengan teknik sampling. Nah, kemudian digitalisasi intensitas dilambangkan dengan fxy tadi ya, itu kita sebut sebagai kuantisasi ya. Jadi untuk menentukan di masing-masing pixelnya ini berapa intensitas cahayanya ya, kandungan cahayanya. Nah, biasanya direpresentasikan dengan level keabuan ya, seperti itu. Ya, bisa jadi rentangnya mulai dari 0 sampai 255. 0 merepresentasikan sebagai white dan 255 merepresentasikan sebagai black.
Ya, ini kurang lebih seperti ini untuk pengambilan citra ya. Ini di representasikan sebagai pixel. Nah, pixel ini bisa kita cari atau bisa kita lihat berapa nilai level keabuannya. Nah, proses kuantisasi citra ini merupakan proses yang membagi skala keabuan eh, di rentang 0 sampai L ya, menjadi G buah level yang dinyatakan dengan bilangan bulat integer. Biasanya nilai dari derajat keabuan ini dilambangkan oleh huruf G sama dengan 2 pangkat M ya, 2 pangkat M yang mana M-nya ini adalah bilangan positif. Jadi jangkauan nilai pada citra keabuan ya, misalkan kalau nilai dari pixel depth-nya itu ya, misalkan 1 bit per pixel, berarti derajat keabuannya itu adalah G sama dengan 2 pangkat M ya, 2 pangkat M. Yang mana M-nya adalah bilangan positif yang menyatakan bitnya ini tadi. 2 pangkat 1 sama dengan 2 ya. 2 pangkat 1 sama dengan 2. Berarti di sana nanti ada dua jenis gitu ya. Dua jenis level ya. Dimulai dari 0. Jadi 0 sampai 1. Ya, makanya kita pernah menjumpai juga ya, jadi nilainya hanya 0 sama 1. Biasanya digunakan untuk apa? Biasanya digunakan untuk citra biner ya. Jadi citra biner itu ya isinya gitu ya, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0 kayak gitu ya. Jadi di dalam matriks dua dimensinya itu isinya hanya 0 dan 1. Nah, kalau misalkan 2 bit per pixel, pixel depth-nya berarti kan 2 pangkat 2 sama dengan 4. Berarti rentang levelnya nanti ada 0 sampai 3 ya, seperti itu. Dan seterusnya ya. Jadi kalau misalkan 8 bit ya, ini kan ya 8 bit per pixel ya, 8 bit per pixel berarti di sini 2 pangkat 8. Ya, ini biasanya digunakan untuk citra foto yang kita kenali sehari-hari ya. 2 pangkat 8 sama dengan 256. Ya, berarti rentangnya kalau misalkan dimulai dari 0 adalah 0 sampai 255 ya. Ini untuk kuantisasi citra. Nah, di sini juga ada beberapa jenis kuantisasi yang lain. Kalian bisa lihat sendiri. Di sini semakin dalam ya nilai bit per pixelnya, ini juga dapat meningkatkan kualitas dari citra. Jadi foto kualitas tinggi di sini depth-nya lebih banyak ya dibandingkan dengan yang foto biasa yang 8 bit seperti itu. Foto kualitas profesional atau kualitas tertinggi ya yang ini ya, yang bit per pixelnya ada 16. Nah, dalam proses kuantisasi citra ya, di sini ada level-level tadi ya untuk menentukan keabuan ya, menentukan keabuan dan berapa ketelitiannya ya, seberapa jelas ya seperti itu. Nah, kita bisa lihat sih di sini perbandingannya ya ketika kita menggunakan N-nya sama dengan 64, N-nya sama dengan 32, dengan N-nya 2 tadi yang biner ya. Misalkan kalau levelnya cuma 2, biner jadi seperti ini, semakin banyak bilangan bulat ya yang menunjukkan atau semakin besar rentang level keabuannya, ini ternyata semakin jelas ya, semakin baik ya, seperti itu. Tapi nanti juga tergantung dari kegunaan dan juga masalah yang ingin diselesaikan seperti apa. Jadi pemrosesan digital itu apa gitu ya? Tadi kalian sudah sedikit mendapatkan informasi ya, gambaran di awal. Jadi pemrosesan citra digital itu sebenarnya adalah metode yang melibatkan ya ini sekumpulan operasi ya. Operasi ini nanti sifatnya banyak matematisnya yang akan diterapkan ke citra gambar untuk mendapatkan ada yang kualitas gambar kayak gitu ya, yang lebih baik atau kita juga bisa mendapatkan ekstrak informasi, informasi apa yang ada di dalam gambar itu. Jadi bidang studi yang berkaitan dengan citra ada computer graphics ya,
grafika komputer ada image processing, ada pattern recognition, atau image representation. Nah, terkait hubungan bidang citra digital antar satu bidang dengan bidang yang lain, dimulai dari low level ya. Low level ini membahas masalah image processing ya. Mulai dari image enhancement, noise removal, restoration, feature detection dan juga compression. Nah, ini low level sifatnya ya. Terus kemudian kalau middle level di sini ada image analysis mulai dari segmentation, image registration, matching ya. Um, Nanti seiring berjalannya waktu, kita akan kupas satu persatu. Kemudian di high level di sini ada computer vision ya, mulai sudah ada object detection, recognition, shape analysis, sudah melibatkan yang namanya artificial intelligence secara keseluruhan, machine learning. Ini merupakan sudah high level ya. Jadi kalau sudah berhasil membuat aplikasi gitu ya, yang berkenaan dengan bidang citra digital atau computer vision berarti dia sudah high level. Baik, itu saja terkait dengan pengantar ya di video pertama. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Kita menuju ke video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.